Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala ala ni'amihil kathira. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat yang mendekatkan kita kepada ibadah, yang menyebabkan kita meraih ridhonya subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmat hidayah. Hidayah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, berkat taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali dipertemukan di majlis dzikir, majlis ilmu ini, untuk mengkaji tafsir surah At-Takwir. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas ayat ke-15 sampai akhir, sampai ayat yang terakhir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dil 'arsy makin muta'in thamma amin wa ma sahibukum majnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Aku bersumpah demi bintang-bintang. Jadi bintang di sini adalah bintang yang bergerak, terutama yang dari atas ke bawah. Khonnas itu allati takhnis atau takhnas, yaitu tarje, jadi dari atas ke bawah gitu. Jadi menurut pandangan kita dia yang paling tinggi lalu turun ke bawah, itu namanya khonnas. Kemudian Allah Ta'ala juga bersumpah dengan al-jawari. Al-jawaril kunnas, sama, al-jawari an-nujum. Dan juga Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan yang tenggelam atau terbenam. Wal-laili idza ashas, dan Allah bersumpah dengan atau demi malam. Allah bersumpah dengan malam yang apabila telah larut atau telah hilang. Was-subhi idza tanaffas, demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Innahu laqawlu rasulin karim, sungguh ia adalah ucapan, ya, seorang rasul
yang karim. Karim di sini maksudnya berwajah indah. Dia itu innahu sesungguhnya yaitu Al-Quran. Al-Quran itu adalah perkataan. Nanti saya jelaskan maksud Allah yaitu perkataan. Walaupun di sini maksudnya bukan penisbatan Al-Quran sebagai firman atau perkataan Jibril, bukan. Yaitu maksudnya adalah bahwa Jibril yang menyampaikan firman Allah kepada Rasul. Jadi dia dikatakan wakil. Tapi Allah katakan innahu laqaulu rasulin karim. Dia adalah Rasul, yaitu Rasul dari kalangan malaikat. Dia adalah Rasul dari kalangan malaikat, yaitu Jibril, yang membawa firman Allah, yaitu wahyu. Rasulin karim, karim maksudnya berwajah indah. Berwajah indah. Ya, seperti dalam firman Allah, dzu mirratin fastawa. Mirrah itu wajahnya indah. Makanya orang Arab mengatakan kepada orang yang mulia, yang suka derma, wajahnya indah, dikatakan hadza rajulun karim. Ya, rajulun karim, jamil. Seorang itu wajahnya tampan, dikatakan karim. Makanya Nabi Yusuf disebut karim. Ya, seorang yang berwajah tampan. Dzi quwwah, dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Indal arsy makin. Jadi dia itu Jibril alaihissalam sebagai malaikat yang paling mulia, juga Rasul dari kalangan malaikat, berwajah sangat tampan dan selalu berada di sisi arsy. Dan dia yang paling tinggi. Posisi malaikat yang paling tinggi yaitu Jibril. Tempatnya pun di sisi arsy. Jadi Jibril itu keberadaannya di mana? Di sisi arsy. Indadil arsy makin. Ya. Indadil arsy makin. Makin itu apa? Makin maknanya dzu makana. Kenapa dia di dekat arsy? Karena dia punya kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah. Sehingga yang pertama kali menerima dan mendengar firman Allah itu Jibril. Jadi yang pertama kali kalau Allah berfirman, yang pertama kali mendengar dan menerima firman Allah Jalla wa'ala adalah Jibril. Kemudian muta'in thamma amin. Dia itu kata Allah adalah malaikat, Rasul malaikat dari kalangan malaikat yang ditaati. Ditaati oleh siapa? Oleh seluruh malaikat. Kenapa Jibril ditaati? Secara mutlak. Karena dia membawa wahyu. Siapapun yang membawa wahyu, maka berlaku padanya ketaatan secara mutlak. Bukan karena dia. Bukan karena dia seorang Jibril. Demikian pun Rasulullah SAW. Kita wajib taat kepada Nabi secara mutlak. Kenapa? Karena beliau membawa wahyu. Makanya kita taat kepada Rasul, kita ikuti Rasul yang sejalan dengan wahyu. Apabila tidak sejalan dengan wahyu, kita tidak boleh. Ya, kita tidak boleh mengikutinya. Yang sejalan dengan wahyu. Makanya para jamaah sekalian, para ulama membahas tentang hadyu Rasulullah, petunjuk Rasulullah SAW, yang sejalan dengan wahyu dari Nabi disebut dengan petunjuk. Pahami itu? Makanya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan fa inna khairul hadi. Sesungguhnya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah, sebaik-baik petunjuk Rasul. Jadi tidak semua yang berasal dari Nabi wajib kita ikuti. Yang kita ikuti hanya petunjuk beliau, yaitu yang sejalan dengan wahyu. Kalau tidak sejalan dengan wahyu, ya, maka dia
tidak boleh kita ikuti. Tidak boleh kita ikuti. Apa itu yang sejalan dengan wahyu? Yang pertama misalnya keputusan pribadi. Beliau beristihad sebagai pribadi beliau alaihi salatu wassalam. Maka hal ini tidak wajib kita ikuti. Pendapat pribadi Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Makanya para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala menanam kurma jenis ajwa bukan sunnah. Bukan sunnah. Memakan ajwa sunnah karena ada pernyataan Nabi alaihissalam. Ya. Tetapi apakah dengan Nabi pernah menanam lalu gagal maka bertani itu sunnah? Ya, tidak. Kemudian juga banyak hal-hal yang sifatnya pribadi yang kita tidak perlu mengikuti karena itu pribadi bukan wahyu. Itu pribadi bukan wahyu. Seperti misalnya dikatakan oleh Barirah. Di mana Barirah itu seorang budaknya Aisyah dan dia dibebaskan. Ya, dibebaskan Barirah budak wanita yang dibebaskan. Maka dalam hukum Islam budak yang dibebaskan dia yang bersuami maka dia memiliki pilihan apakah melanjutkan rumah tangga dengan suaminya yang budak atau dia ingin pisah. Ternyata Barirah lebih memilih pisah. Padahal suaminya sangat cinta sekali, sangat sayang sama Barirah. Lalu suaminya Barirah minta kepada Nabi, minta tolong agar bisa membujuk Barirah agar tidak mengajukan pisah, hak pisah. Kemudian Rasulullah SAW pun mencoba untuk membantu suami Barirah. Dan Rasulullah SAW berbicara kepada Barirah, dikatakan, ya Barirah, alangkah indahnya kalau kamu pertahankan rumah tangga kamu. Karena kasihan suami kamu. Sangat cinta sekali, sayang sekali sama kamu. Apa kata Barirah? Ya Rasul, maaf, ini pendapat engkau atau perintah dari wahyu. Jadi sahabat pun membedakan. Ini perintah dari wahyu atau pendapat pribadi. Yaitu meminta saya mempertahankan rumah tangga. Sementara saya cenderung untuk berpisah. Sehingga Barirah bertanya, hal hada wahyun am ra'yun mink? Apakah ini wahyu dari Allah atau pendapat pribadi? Kata Nabi, ini pendapat pribadi. Lalu apa kata Barirah? Ya Rasulullah, maaf kalau ini pendapat pribadi saya tolak. Kenapa dia berani menolak? Karena ya anjuran atau nasihat untuk tetap bertahan, mempertahankan rumah tangga itu pendapat Rasulullah, bukan perintah. Jadi kesimpulannya ya ikhwatal iman, kalau kita bahas secara panjang lebar dan secara detail, intinya apa yang berasal dari Nabi yang sesuai dengan wahyu, yang sejalan dengan wahyu disebut petunjuk. Ketika apa yang sesuai dengan wahyu baik itu Jibril maupun Rasul maka berlaku padanya ketaatan secara mutlak. Makanya kata Allah muta'in sama amin. Selain dia ditaati oleh seluruh malaikat juga sangat amanah. Kemudian Allah Jalla wa'ala mengalihkan pembicaraan yang tadinya tentang Jibril, kemudian Allah berbicara tentang Rasulullah. Allah berfirman, wa ma sahibukum bimajnun. Temanmu itu tidak gila loh. Kenapa Allah tidak mengatakan wa mar rasul? Rasul itu tidak gila, tapi Allah katakan wa ma sahibukum. Teman kalian itu, kenapa Allah katakan teman? Karena orang Quraisy itu sangat mengenal Rasul, berasal dari mereka. Orang kampung halaman mereka, satu kampung, kenal betul. Tahu beliau itu amanah. Beliau itu seorang yang jujur, seorang yang berakhlak mulia. Mereka betul-betul mengerti akan hal itu, kenal betul. Makanya Allah katakan, wa ma sahibukum majnun. Temanmu itu yang kalian kenal, dia tidak gila. Ya, karena mereka menuduh Rasul gila. Untuk apa mereka atau kenapa mereka mengatakan gila? Itu cuma alibi, hanya mencari alasan untuk menolak Islam. Dan itulah cara orang yang
tidak mau menerima hidayah, tidak mau menerima kebenaran. Dicari-cari alasan untuk tidak mengikuti hak, untuk menolak ajaran Rasulullah SAW. Apakah bentuknya memfitnah atau mencari alasan ini dan itu? Karena memang hatinya belum siap. Hatinya menolak untuk menerima hidayah. Lalu Allah katakan, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Rasul itu pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Di mana? Di ufuk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat Jibril 2 kali. Yaitu ketika di Gua Hira dan beliau melihat Jibril di atas ufuk. Menutup ufuk. Jadi kalau di tanah lapang terbuka tuh di atas laut terbuka gitu. Dan tidak ada gunung, tidak ada daratan, tidak ada kelihatan daratan. Lalu di atasnya Jibril, maka seluruh ujung itu ketutup oleh tubuhnya Jibril. Jadi saddal ufuk, seluruh tepi dari langit itu ketutup oleh sayapnya Jibril, baru sayap. Ya. Kemudian juga Rasul juga pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya ketika Isra di langit ke-7. Isra dan Mi'raj di langit ke-7, beliau melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Dan Jibril alaihissalam adalah malaikat yang paling sempurna fisiknya di antara malaikat-malaikat yang lain. Paling kuat, paling besar, paling tampan. Disebutkan dalam riwayat bahwa ketika Jibril menjelma sebagai seorang manusia, maka dia tampangnya seperti Dihya. Karena salah seorang sahabat yang terkenal dengan ketampanannya namanya Dihya Al-Kalbi. Disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, yaitu salah seorang sahabat yang tampan, ya, yang nama Dihya Al-Kalbi, dan orang itulah yang diserupakan oleh Jibril. Kalau Rasul, yaitu Jibril turun menemui Rasulullah dalam menyampaikan wahyu, maka beliau menyerupai wajahnya Dihya. Ya, makanya kalau ingin punya anak tampan, namain Dihya namanya. Ya, cuma sangat jarang sekali. Kebanyakan namanya Udin, Sarnoto, atau John, nggak ngerti, nggak jelas itu. Kemudian, ya, Jibril memiliki 700 sayap. Tidak ada malaikat yang memiliki sayap sebanyak itu. Malaikat yang memiliki sayap terbanyak Jibril, lahu sittu mi'ah janah. Dia punya 600 sayap. Ya. Kenapa dia dimuliakan Allah? Karena dia membawa sesuatu yang paling mulia, itu wahyu. Makanya orang mulia itu bukan karena materi. Orang Allah muliakan karena berpegang teguh dengan wahyu. Itu sudah pasti itu. Jibril malaikat yang paling Allah muliakan. Padahal malaikat mereka tidak pernah bermaksiat. Mereka selalu menjalankan perintah Allah Jalla wa'ala. Tapi kenapa Jibril lebih dimuliakan Allah? Karena dia mengemban wahyu. Wahyu. Kenapa Rasul Muhammad bin Abdullah menjadi Rasul yang paling mulia di sisi Allah? Karena dia membawa syariat yang paling mulia, yaitu Islam. Jadi kita kalau ingin mulia, berpegang teguh dengan sunnah. Cari kemuliaan bukan dari harta, bukan pula dari jabatan pangkat. Berpegang teguh dengan sunnah. Dari mana kemuliaan datang? Dari Allah Jalla wa'ala. Itu sudah pasti. Siapa yang mengemban wahyu, berpegang teguh dengan wahyu, hadzal qudzati bil quddah, betul-betul konsisten dengan wahyu, dengan sunnah, akan datang kemuliaan dunia akhirat dari Allah Jalla wa'ala. Makanya kata Allah Jalla wa'ala, wa ma huwa 'alal ghaibi dhanin. Rasul Muhammad itu nggak mungkin dia pelit sama wahyu. Dhanin itu pelit.
Kalau mau pakai bahasa halus, jangan bakhil ente, jangan. Bonin gitu. Bonin itu pelit. Ya, itu bahasanya halus. Kalau bakhil kan orang udah paham. Kita ngomongin orang nyinggung, misal nyindir. Ini orang jangankan duit, keringatnya aja dia nggak mau bagi. Kita bilang, bonin nih orang nih. Gitu. Pakai bahasa yang nggak paham dia lah. Wa ma huwa 'alal ghaib, al-ghaib yaitu wahyu. Rasul itu tidak pernah pelit sama wahyu. Makanya sampai beliau wafat, semua wahyu telah disampaikan oleh beliau kepada umatnya. Nggak ada yang disembunyikan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi yang tidak beliau sampaikan sampai beliau wafat, berarti bukan bagian dari wahyu. Makanya kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, malam yakun dinan, yauma idin falaisal yaum bidin. Yang bukan bagian dari agama pada zaman Rasul dan sahabat masih hidup sampai beliau wafat, yang tidak dianggap agama, maka di zaman saya, Imam Malik loh, juga bukan bagian dari agama. Itu zaman Imam Malik. Yang zamannya tidak terlalu jauh, tapi patokannya Imam Malik yang bukan dianggap sebagai bagian dari agama pada zaman Rasul masih hidup, maka di zaman sekarang, zaman saya masih hidup juga bukan bagian dari agama. Kenapa? Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Karena Rasul tidak mungkin menyembunyikan wahyu. Balaghal wahyu fi munasabatin iddah. Kesempatan apapun beliau sampaikan wahyu. Kesempatan apapun pasti beliau sampaikan. Makanya Nabi alaihissalam di Hajjatul Wada yang dihadiri kata Ibnu Hajar lebih dari 120 ribu sahabat. Yang dihadiri oleh lebih dari 120 ribu sahabat disebutkan Ibnu Hajar dalam kitab Isabah. Di mana Nabi alaihissalam di atas ya dataran yang tinggi, lalu beliau berkhutbah, khutbatul hajah, khutbatul hajjatul wada, berkhutbah di hari Arafah. Beliau di hadapan ratusan ribu sahabat Rasulullah, beliau berkata, ala hal balagh, apakah saya telah menyampaikan seluruh ajaran Islam? Kata sahabat, qalu bala, sudah ya Rasulullah. Lalu Rasul menunjuk jari telunjuknya ke langit. Allahumma syhad, ya Allah, jadikan mereka saksi bahwa saya telah menyampaikan seluruh risalah Islam, tidak ada satupun yang saya sembunyikan. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Gak ada yang disembunyikan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Sampai beliau wafat selesai. Makanya setelah beliau menyampaikan seluruh risalah, turun surat An-Nasr. Karena sudah habis. Risalah sudah disampaikan oleh beliau. Lalu turun An-Nasr. Kata Allah, hei Muhammad, karena semua wahyu sudah kamu sampaikan, seluruh risalah Islam sudah kamu sampaikan, apa tugas kamu berikutnya? Apa amalan, apa yang harus kamu lakukan berikutnya? Banyak tasbih, fasabbih, banyak bertahmid, banyak beristighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Makanya surat An-Nasr adalah surah yang menunjukkan bahwa ajal Nabi sudah dekat. Karena ketika kita disuruh banyak bertasbih, bertahmid, dan beristighfar, berarti itu akhir amal. Akhir tugas. Makanya doa kafaratul majlis, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ada tasbih, ada tahmid, ada istighfar. Ciri-ciri akhir amal yaitu tasbih, tahmid, dan istighfar. Makanya para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah berada di atas umur 60, perbanyak tasbih. Apa itu tasbih? Kata ulama, berbaik sangka kepada Allah. Karena tasbih mensucikan Allah Jalla wa'ala dari segala yang tidak pantas bagi Allah. Ketika dia sudah umur 60, dimulai dari kapan? 40. 40 terus bertambah waktu, bertambahnya umur terus. Terlebih 60 lebih, tolong lebih bertasbih. Apa itu? Berbaik sangka kepada Allah. Kalau ada sudah tua, masih berburuk sangka kepada Allah, tidak bertasbih, tidak aman dari su'ul khotimah. Kemudian apa lagi? Bertahmid.
Ketika kita sudah 40 tahun, terlebih 60 tahun ke atas, lebih bertahmid. Apa itu bertahmid? Lebih bertauhid, lebih menjaga ikhlas. Nggak boleh lagi orang 60 tahun ke atas dalam berbuat baik, orientasinya ingin dipuji, ingin disanjung, ingin mendapatkan, nggak boleh. Makanya kadang-kadang sedih kalau ada orang umur sudah 60 tapi sibuk dengan politik. Sibuk dengan urusan perusahaan. Karena ujung-ujungnya dunia, ujung-ujungnya duit. Padahal kalau sudah berumur 60 dia harus lebih bertahmid. Mahwat tahmid, isbatul kamali lillah. Menetapkan segala kesempurnaan bagi Allah. Bagaimana cara kita menganggap Allah itu maha sempurna dengan bertauhid? Lebih bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Istighfar, harus lebih cepat hijrah kita kepada Allah. Ada salah, cepat kembali. Berbuat dosa, segera istighfar. Bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Harus lebih cepat istighfar kita. Lebih banyak istighfar kita, lebih cepat taubat kita. Ketika kita sudah berumur 40 tahun, 60 tahun ke atas. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Apalagi ada tuduhan yang aneh. Dibilang bahwa apa yang disampaikan Rasul itu adalah perkataan syaitan. Dan ini dalil para jemaah. Kita tidak boleh percaya dukun. Walaupun mereka menggunakan Al-Quran. Kita tidak boleh percaya orang pintar. Kita tidak boleh percaya peramal. Terutama peramal al-arraf wal kahin. Karena yang sering menggunakan informasi dari jin untuk membohongi, memperdaya kaum muslimin, peramal, dan orang pintar yang notabene dukun. Karena mereka mendapat bocoran dari langit, yaitu dari syaitan yang mencoba mencuri khobar dari langit. Tapi setelah diutusnya Nabi alaihissalam, mereka mengalami kesulitan. Lihat hal tersebut, fakta tersebut di dalam surat Al-Jin. Mereka mengatakan betapa sulitnya mencuri khobar dari langit setelah diutusnya Muhammad. Itu meteor begitu ketat, ring satu sangat ketat sekali. Sehingga ada pergerakan untuk mencoba mencuri, langsung dihajar sama meteor. Mati mereka. Jadi potensi kesempatan untuk berhasil meraih, untuk mencuri khobar, itu sangat kecil. Kalaupun ada, dapat satu, dikembangkan, ditambah 99. Ditambah lebih dari itu. Ketika Allah kata, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Kata ulama, kata mufassir, artinya kita dengan melalui ayat ini tidak boleh percaya peramal. Walaupun sekedar tahu. Tidak boleh percaya orang pintar yang berkedok ya Islami. Kenapa? Karena mereka yang tidak berpegang teguh dengan sunnah, mereka pasti akan mengkelabui umat Islam dengan penampilan syar'i dan dengan ayat. Padahal kata Allah Jalla wa'ala, sumber mereka dari jin, dari syaitan. Yang banyak bohongnya. Ya, yang banyak bohongnya. Itu fakta. Apalagi ada sanksi-sanksi dari Nabi alaihissalam kalau kita percaya peramal. Ya, kalau kita percaya dukun, kita mendatangi saja, ya mendatangi loh. Tidak diterima sholat kita 40 hari. Hanya mendatangi atau bertanya, boleh nggak saya tanya, kira-kira karir saya tahun 2025 gimana? Maka tidak diterima sholat kita 40 hari. Atau bertanya tentang jodoh. Ya, wallahi kalau umat Islam berpegang teguh dengan sunnah, peramal nggak laku. Kenapa peramal laku? Kenapa orang-orang pintar laku? Karena umat Islam bodoh. Fa'aina tadhhabun? Allah katakan, kemana kamu pergi?
Fa aina tadhhabun? Setelah jelas bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk, Jibril membawa wahyu yang disampaikan Rasulullah SAW. Rasul tidak gila, Rasul amanah menyampaikan seluruh wahyu kepada umat Islam, kepada umat manusia. Terus masih mau berkelit? Masih mau berkelit? Masih mau menghindar? Aina tadhhabun? Mau menghindar kemana, kata Allah? Hujah sudah jelas. Kata Nabi alaihissalam, laqad taraktukum al mahajjat bayda lailuha kanahariha. Aku telah tinggalkan umat manusia, umat Islam khususnya. Aku telah tinggalkan mereka, aku telah wariskan mereka hujah yang sangat jelas. Hujah yang putih. Argumen yang sangat kuat. Begitu kuatnya argumen, dalil yang aku telah sampaikan dan wariskan kepada umat Islam. Begitu jelasnya argumen dan begitu kuatnya argumen, sampai seperti siang. Bahkan malamnya pun seperti siang, lailuha kanahariha. Jadi gak ada lagi alasan untuk menghindar. Menjauhi sunnah. Memusuhi sunnah. Gak ada lagi alasan. Kenapa? In huwa illa dzikrul alamin. Al-Quran itu zikir. Zikir bagi siapa? Lil alamin. Secara bahasa alam, kullu ma siwallah. Segala hal selain Allah itu namanya alam. Segala sesuatu selain Allah dikategorikan sebagai alam. Itu secara bahasa. Alam di sini maksudnya siapa? Yaitu orang-orang yang mendapatkan dakwah. Orang-orang yang menjadi objek dakwah. Siapapun yang menjadi objek dakwah, jadi seluruh umat manusia disebut alam. Jadi di sini maksudnya manusia. Jadi Al-Quran itu dzikrul lil alamin. Dzikrul lil alamin. Para jemaah, zikir memiliki dua makna. Zikir yang bermakna umum, yaitu cinta Allah dan taat kepadanya. Itu zikir. Makanya Allah Jalla wa'ala menyebut Al-Quran zikir karena isinya firman Allah. Ayat-ayat Allah Jalla wa'ala yang apabila kita berpegang teguh mengamalkan ayat-ayat Allah tersebut, maka kita akan dicintai Allah. Mengapa majlis ilmu disebut majlis zikir? Karena majlis ini sangat dicintai Allah. Sehingga malaikat dalam hadis riwayat Muslim selalu mencari majlis ilmu. Malaikat loh. Ketika ada salah satu dari mereka mendapati majlis ilmu, dia bilang kepada malaikat yang lain, "Hei sini, di Babus Salam ada majlis zikir. Mari kita hadir." Semuanya hadir, kemudian mereka meletakkan sayap mereka, kemudian menyimak kajian. Kemudian menyimak kajian sampai selesai. Kemudian Allah Jalla wa'ala setelah mereka menghadiri kajian, mereka lapor ke Allah. Lalu Allah bertanya, mereka datang karena siapa? Apa motif mereka datang ke kajian? Ini muka-muka ini yang hadir, motifnya apa? Ditanya oleh Allah loh. Hati-hati, diperbaiki niat. Karenamu ya Allah. Kok karena saya? Memangnya mereka kenal saya, kata Allah. Memangnya mereka pernah bertemu saya? Mereka tidak pernah melihatmu ya Allah. Tapi mereka beriman kepadamu. Tidak pernah ketemu saja, mereka semangat, antusias menghadiri majelis ilmu. Apalagi kalau ketemu saya, kata Allah. Allahu Akbar. Mereka belum pernah ketemu saya. Antusias, semangat menghadiri majelis ilmu. Apalagi kalau ketemu saya.
tentu mereka akan lebih semangat, kata Allah Jalla wa'ala. Terus mereka hadir karena apa? Karena pengen surga. Kayaknya begitu ya Allah. Pengen surga. Memang mereka tahu surga. Memang mereka pernah melihat surga? Belum pernah ya Allah. Kata Allah, belum pernah melihat surga saja, semangat ngajinya seperti itu, kata Allah. Kemudian, apa sih yang mereka takuti? Apa sih yang mereka khawatirkan? Bima yata'wadun. Yang mereka takuti apa? Ya Allah, mereka kayaknya takut neraka. Takut. Memangnya mereka pernah lihat neraka, kata Allah. Allahu Akbar. Hal ra'aha? Apakah mereka pernah melihat neraka? Tidak pernah ya Allah. Tidak pernah melihat neraka aja. Mereka takut betul untuk berbuat maksiat. Apalagi kalau mereka melihat neraka. Lalu akhirnya Allah bilang, sampaikan kepada mereka, wahai malaikat. Mereka yang sering hadir di majelis ilmu, aku jamin nanti di akhirat aku ampuni semua dosa-dosa mereka. Allahu Akbar. Makanya majelis ilmu disebut majelis zikir. Tidak ada majelis yang lebih bertasbih, lebih bertahmid, lebih bertakbir kepada Allah daripada majelis ilmu. Makanya kita Imam Hasan Basri rahimahullah, seorang salaf, pernah dikritik oleh seorang awam. Dia bilang, kenapa majelis ilmu disebut majelis zikir? Kok saya tidak menemukan di majelis itu? Kenapa majelis ilmu disebut majelis zikir? Sementara saya tidak pernah menemukan dan saya tidak pernah mendapati orang yang hadir bertasbih, bertahmid, bertakbir. Nggak ada tasbih tuh. Nggak ada takbir, nggak ada tahmid. Kok disebut majelis zikir? Apa kata Imam Hasan Basri? Wahai, kamu gimana? Justru orang yang paling bertasbih itu yang mengenal dalil. Bertasbih dengan lisannya dan amalnya. Orang yang paling bertasbih, bertahmid dan bertakbir kepada Allah adalah orang yang mengerti ilmu. Bukan sekedar ucapan. Karena banyak orang bertasbih tapi hatinya bermaksiat. Banyak orang lisannya bertasbih, bertahmid tapi perbuatannya durhaka kepada Allah. Justru yang jujur tasbihnya, yang jujur tahmid dan takbirnya, yang bertasbih, bertahmid, bertakbir dengan ilmu. Justru makanya kata Imam Hasan Basri, orang yang bertasbih, bertahmid dan bertakbir sesungguhnya yang mendapatkan ilmu dari majelis ilmu. Lalu Allah Jalla wa'ala berfirman, liman sya'a minkum ayyastaqim. Siapakah di antara kalian yang berkehendak untuk istiqomah? Wa ma tasya'un, namun kehendak kalian tidak akan berguna. Tidak akan bermanfaat, kehendak kalian tidak akan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kehendak kalian kalau Allah tidak kehendaki, kalau Allah tidak berkehendak. Baik. Dua ayat terakhir ini adalah ayat tentang takdir. Di ayat ini, di dua ayat yang mulia ini Allah Jalla wa'ala menetapkan kehendak bagi manusia. Dan ini bantahan bagi kaum Jabariyah yang menafikan kehendak bagi makhluk. Jadi makhluk itu dianggap seperti robot. Laisa lahum khirah, ghairu mukhayyar. Jadi mereka tidak bisa berbuat, semuanya Allah. Saya begini karena Allah. Ya, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Semua ini takdir. Dibantah oleh Allah. Lah, kamu punya kehendak loh. Kamu punya inisiatif. Ya, liman sya'a minkum. Siapa di antara kalian berkehendak? Berarti Allah menetapkan kehendak bagi makhluk, bagi manusia. Kenapa kalian bohong? Kalian punya kehendak. Punya kemampuan berkehendak. Kok seolah-olah saya dipaksa? Saya jadi kafir karena Allah, takdir. Saya jadi pelaku maksiat karena Allah, takdir. Lah kemana? Lah Anda yang memilih kafir kok. Anda yang memilih diri Anda sebagai pelaku maksiat kok. Kok dinisbatkan ke Allah? Nah itu.
Kemudian di waktu yang sama Allah Jalla wa'ala mengatakan wa ma tasyaun. Tapi ingat, kehendak kalian, rencana kalian tidak akan berjalan dengan baik tanpa kehendak Allah. Kalau Allah tidak izinkan. Ayat ini membantah Qadariyah yang mengatakan bahwa manusialah yang menentukan takdirnya sendiri. Manusialah yang menentukan takdirnya. Bukan Allah. Bukan Allah Jalla wa'ala. Dan ini adalah kedua-duanya, baik Jabariyah maupun Qadariyah, merupakan aliran sesat yang mencetuskan pemahaman yang berseberangan dengan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akidahnya. Ya ikhwatal iman. Kalau kita bicara tentang takdir, pertama, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Syifa'ul Alil fi Masail Qadar, beliau mengatakan ada 4 tahap takdir yang perlu kita pahami kalau ingin memahami masalah takdir. Namanya maratibul qadar. Kira-kira saya mau tanya jamaah, sudah paham masalah takdir? Sudah paham betul? Kalau sudah paham tidak perlu saya jelaskan. Belum? Siap sampai sore? Karena penjelasannya sangat panjang dan detail. Kalau setengah-setengah, takut nggak paham. Bagaimana? Paham atau tidak paham? Tidak paham. Sampai sore ya? Daurah kemarin jadi 2 hari, 2 hari. Sampai malam. Masa saya nggak bisa sampai sore? Ya, baik. Pertama, takdir. Ini singkat saja. Kunci memahami takdir kata Ibnu Qayyim, pahami maratibul qadar. Tahapan-tahapan takdir. Insya Allah saya mau kasih kuncinya supaya kita bisa memahami takdir. Habis tahapan takdir yang pertama adalah ilmu Allah. Ilmuhu muhitun bikulli syai'. Jadi tidak ada satupun peristiwa, kejadian, makhluk, kecuali Allah mengetahuinya. Allah tahu dengan ilmunya Allah yang maha sempurna. Sampai Allah Jalla berfirman, wa adallahu ala ilmin. Allah tahu akan ada namanya makhluk, namanya iblis. Sebelum ya terciptanya langit dan bumi 50.000 tahun. Sebelum tercipta langit dan bumi 50.000 tahun, Allah tahu akan ada makhluk namanya iblis. Makhluk yang pertama durhaka kepada Allah, Allah tahu. Jadi takdir itu ilmu Allah. Apa yang Allah ketahui. Jadi dari sini kita boleh dong mengatakan bukan berarti paksaan. Bagaimana? Takdir Allah artinya ilmu Allah, Allah tahu. Karena tidak ada satupun yang terluput dari ilmu Allah. Dari sini aja udah mulai jelas tuh. Jadi takdir itu ilmu Allah. Lalu Allah perintahkan pena, catat. Semua yang aku ketahui sampai kiamat, catat di Lauhul Mahfuz. Kemarin saya ditanya, Ustaz, kalau ada orang berdoa, bisa nggak berubah takdirnya, umurnya? Bisa. Terus gimana? Kan bisa berubah takdir. Nggak paham ibu ini. Ilmu Allah Jalla wa'ala yang maha sempurna, ketika ada orang doa, awalnya Allah takdirkan 40 tahun. Lalu dia berdoa, ya Allah panjang umur dalam ketaatan. Lalu Allah terima doanya, lalu doanya merubah umurnya. Dipanjangkan umurnya menjadi 70-80. Karena ilmu Allah, takdir itu ilmu Allah yang maha sempurna. Allah tahu bahwa umur orang ini yang tadi 40 berkat doa, berubah menjadi 80 tahun. Perubahan umur itu tercatat gak di Lauhul Mahfuz? Karena ilmu Allah maha sempurna, Allah tahu. Jadi begitu pemahamannya. Jadi jangan ada memahami bahwa takdir bisa berubah dengan doa. Terus gimana yang di Lauhul Mahfuz? Kok berubah? Malaikat menghapus atau tidak? Takdir itu ilmu Allah. Semua perubahan, semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz.
Nggak ada yang terluput. Kedua, tahapan takdir yang kedua, kehendak Allah. Jadi semua peristiwa dan kejadian yang terjadi di alam semesta ini sudah Allah kehendaki. Ingat, kehendak Allah itu bukan berarti mendukung. Kehendak Allah bukan berarti Allah menyukainya. Beda. Kehendak itu ada dua. Ada masyiah kauniyah, ada masyiah syar'iyah. Ada kehendak Allah yang bersifat kauni. Allah hanya berkehendak. Kalau kehendaknya terhadap sesuatu yang buruk, berarti karena hikmah. Kenapa Allah berkehendak adanya iblis? Coba nggak ada iblis, kita semua beriman. Kenapa Allah berkehendak adanya iblis? Kenapa Allah berkehendak adanya kufur? Kenapa Allah berkehendak adanya maksiat? Kalau ada kehendak Allah terhadap sesuatu yang buruk, maka karena hikmah. Apa itu? Ada hikmah di balik itu. Allah Jalla wa'ala menghendaki adanya iblis supaya kita bisa merasakan nikmatnya taubat. Wallahi laulal iblis ma dzukna halawat taubah. Kalau bukan karena adanya iblis, kita tidak pernah merasakan nikmatnya taubat. Misalnya iblis gak ada, semuanya taat semua. Semuanya lempeng istiqomah. Ada orang, astagfirullah ya Allah, maafkan aku ya Allah. Kenapa loh? Kok saya berbuat dosa? Dosa dari mana? Orang gak pernah berbuat dosa. Jadi adanya iblis itu bukan karena kita disuruh mengikuti iblis untuk dijauhi, tapi hikmahnya dengan adanya iblis, kita ketika taubat bisa merasakan nikmatnya taubat. Itu hikmah. Kalau kehendak Allah terhadap sesuatu yang buruk. Demikian pula maksiat, kufur. Allah kan berkehendak adanya kufur, adanya maksiat, adanya kefasikan, adanya kejahatan. Bukan berarti Allah membenarkan itu. Karena hikmah. Apa hikmahnya adanya kufur? Supaya kita bisa merasakan nikmatnya iman. Kalau kita beriman, sementara nggak ada yang kafir, nikmat nggak iman? Kapan kita bisa merasakan nikmatnya gigi sehat? Ketika pernah sakit. Coba kalau kita dari kecil tidak pernah sakit gigi, terus ada orang, ya Allah sakit, gak bisa tidur. Sakitnya gimana sih? Kita malah bingung kita. Kita bisa merasakan nikmat sesuatu ketika kita pernah merasakan hal yang sebaliknya. Kita bisa merasakan nikmatnya iman ketika ada kufur. Kita bisa merasakan nikmatnya ketaatan ketika ada maksiat. Tapi Allah pernah tidak menyuruh kita bermaksiat. Allah pernah tidak menyuruh kita berbuat kufur. Berarti Allah Jalla wa'ala menghendaki adanya kufur, maksiat, kefasikan, kejahatan. Bukan karena Allah mendukung, tapi karena hikmah. Gitu. Karena hikmah. Ada namanya kehendak Allah yang bersifat syar'i. Arti syar'i mendukung, mencintai, membenarkan. Apa contoh misalnya takdir syar'i? Allah takdirkan adanya Rasul. Allah takdirkan adanya sahabat. Allah takdirkan adanya sholat, adanya Islam. Itu takdir syar'i namanya. Dan Allah mendukung Islam, Allah membenarkan Rasulullah, Allah membenarkan sahabat, meridhoi mereka. Kita jadikan mereka sebagai panutan. Itu. Jadi tidak semua takdir yang Allah kehendaki berarti Allah membenarkan. Ya, seperti itu. Makanya kalau ada ayat, ya, misalnya Allah ada ayat mengatakan, Dhahir Nasnya mengatakan, siapa yang Allah kehendaki Allah sesatkan. Pemahamannya gimana berarti? Ya, siapa yang Allah kehendaki Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk. Pemahamannya gimana? Berarti Allah kehendak manusia sesat dong. Dari poin yang kedua, tahapan yang kedua, berarti pemahamannya gimana? Berarti Allah dengan ilmunya tahu orang ini berkehendak memilih kufur. Gitu loh. Siapa yang Allah kehendaki untuk sesat? Artinya apa? Allah memaksa gitu.
Paham atau tidak? Bukan berarti Allah berkehendak dia sesat, tidak. Lihat dari awal dong. Berarti Allah tahu. Karena takdir itu ilmunya Allah. Allah tahu dia lebih memilih kufur, lebih memilih kesesatan. Gitu ya. Lalu Allah punya kehendak. Kehendaknya apa? Ya dia milih, ya sudah. Dia milih itu, sudah. Tapi tetap Allah sodorkan hidayah. Allah tetap sodorkan hal-hal yang mendekatkannya kepada iman. Selalu itu. Tapi yang membuat dia semakin jauh dari hidayah, membuat dia semakin jauh dari kebaikan, karena dia yang menghindar. Bahasa Allah, siapa yang Allah kehendaki untuk sesat, artinya siapa yang Allah ketahui, siapa yang Allah kehendaki dengan hikmah, karena hikmah, dia menjadi sesat, seperti itu pemahamannya. Dengan hikmah. Anak Nabi Nuh Allah kehendaki kafir atau tidak? Hah? Anak Nabi Nuh Allah kehendaki kafir atau tidak? Allah kehendaki. Hikmahnya apa? Bahwa Rasul tidak bisa menentukan hidayah. Yang bisa menentukan hidayah hanya Allah. Lihat, Rasul terbaik. Salah seorang Rasul terbaik, Nuh alaihissalam, ulul azm, tidak bisa membuat anaknya mendapatkan hidayah. Berarti hikmahnya apa? Seorang Rasul yang dakwanya sepanjang itu, 950 tahun, nggak bisa membuat anaknya mendapatkan hidayah. Berarti hikmahnya apa? Allah berkehendak anaknya Nabi Nuh tidak muslim, tidak mukmin, justru kafir. Allah berkehendak ada hikmah di balik itu, di mana yang bisa menentukan hidayah hanya Allah. Tidak Rasul, tidak pula malaikat. Yang ketiga, ilmu, kehendak. Yang ketiga, baru kitabah, dicatat. Jadi semua yang Allah Jalla wa'ala ketahui, semua yang Allah Jalla wa'ala kehendaki, semuanya tercatat di Lauhul Mahfuz. Yang tercatat di Lauhul Mahfuz tidak bisa berubah. Karena Nabi dalam hadis menjelaskan rufiatul aqlam wa jaffatis suhuf. Semua yang tercatat di Lauhul Mahfuz tidak bisa berubah karena pena sudah habis dan tinta pun sudah mengering. Itu maknanya la yataghayyar, tidak bisa berubah. Mana yang bisa berubah? Bagaimana sabda Nabi alaihissalam, la yulqadha ila du'a, tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Nah, itu dipahami. Ingat, ayat dengan ayat tidak akan bertentangan, ayat dengan hadis tidak akan bertentangan. Hadis Nabi yang mengatakan, tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Maka kalau dikorelasikan dengan Lauhul Mahfuz, kalau dihubungkan dengan Lauhul Mahfuz, maka apa? Maka doa bisa merubah takdir, bisa merubah usia. Tapi perubahannya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Bisa dipahami? Kalau yang tercatat, karena takdir itu tercatat di 2 lembaran. Lauhul Mahfuz dan catatan malaikat. Kalau catatan takdir di Lauhul Mahfuz tidak bisa berubah. Perubahannya melalui doa itu sudah tercatat pula karena Allah Maha mengetahui. Tapi kalau yang tercatat di catatan malaikat bisa dihapus. Bisa dihapus karena Allah katakan wa yamhullahu ma yasha'u yuthbit. Allah dengan kehendaknya menghapus sebagian takdir yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Allah perintahkan malaikat hapus. Wa yuthbit, sebagian Allah kukuhkan. Makanya Umar Khattab dalam doanya mengatakan, ya Allah, jika di catatan malaikat saya termasuk orang yang sengsara, tolong dirubah ya Allah, saya jadi orang yang bahagia. Begitu doanya. Jadi yang bisa berubah takdir yang tercatat di catatan malaikat. Yang tidak bisa berubah takdir yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Kalau ada suatu amal yang dikatakan dapat merubah takdir, maka yang bisa berubah yang di mana? Dicatat malaikat. Kalau ada perubahan di takdir yang tercatat di Lauhul Mahfuz, maknanya perubahan itu terjadi hanya Allah ketahui dan sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang keliru di sana.
Setelah itu tahapan terakhir. Apa itu? Penciptaan. Al-khalqu wal ijad. Jadi setelah manusia diketahui oleh Allah, apapun gerak-geriknya, perbuatannya Allah tahu, kemudian dicatat sampai akhir hayatnya Allah tahu. Kemudian Allah kehendaki apakah dia mukmin, kafir, Allah tahu, Allah kan berkehendak. Kalau dia memilih kafir berarti Allah kehendaki dengan hikmah, tapi yang milih kufur dia. Kalau ada orang Allah kehendaki mukmin berarti Allah membuatnya mukmin karena Allah lah yang membuat dia dengan rahmatnya menjadi mukmin. Lalu semua itu dicatat di Lauhul Mahfuz. Lalu setelah itu Allah ciptakan mereka semua. Jadi manusia, alam semesta ini tidak ada yang terluput dari ilmu Allah, kehendak Allah, dan semuanya tercatat di Lauhul Mahfuz sampai hari kiamat. Terakhir para jamaah. Ibnul Qayyim rahimahullah mengambil kesimpulan. Takdir itu, perhatikan, nanti diterapin ya. Ilmunya Allah, rahmatnya, hikmahnya, keadilannya, kelembutannya. 5. Panca takdir. Ilmunya Allah, rahmatnya, hikmahnya, keadilannya, kelembutannya. Biarin, jangan ada yang nanya lagi. Ilmunya Allah, rahmatnya, hikmahnya, keadilannya, kelembutannya. Diulang-ulang masih ada yang nanya. Sekarang saya tanya, panca takdir. Ingat ya, tulis di catatan, panca takdir. Gitu. 1. Ilmunya Allah. 2. Rahmatnya. 3. Hikmahnya. 4. Keadilannya. 5. Kelembutannya. Sekarang saya mau tanya. Setelah berikrar dengan panca takdir. Baik, sekarang saya tanya, ada seseorang lahir dari keluarga Kristen. Gitu ya. Lalu dia besar, tapi tidak sampai balik, dia mati. Umur 10 tahun dia mati. Tapi lahir dari keluarga Kristen. Sampai matinya tuh anak, meninggal 10 tahun, masih menganut agama orang tuanya. Kira-kira gimana dengan takdir ini? Ayo, siapa? Pakai kunci nih. Kalau matematika kan pakai ilmu apa toh? Ilmu yang kalau Cina itu? Hah? Siapa? Tadi saya matematika dulu. Ngitung kan cepet tuh. Pakai apa? Ilmu apa namanya? Hah? Sempoa, ya, bukan rempoa, bukan ya? Sempoa. Nah, kalau memahami takdir pakai 5 ini. Nah, bagaimana itu takdirnya itu anak? Keadilannya gimana? Apa langsung neraka? Nah, sampai dia mati, dia Kristen. Tapi kan dia belum balik tuh. Dia berarti Kristen karena ikut-ikutan, bukan pilihan. Kapan dia dikatakan memilih Kristen? Ketika sudah Nah, di situ kita main kok keadilan di sini nih. Kira-kira Allah langsung azab tidak? Tidak. Dengan apa? Nanti di akhirat diuji oleh Allah. Dia cenderung kemana? Cenderung kepada iman atau kepada kufur? Adil. Ayo pakai kunci ini. Ada lagi, siapa ya? Om kasih contoh. Ustaz, saya ngaji, nggak pernah macem-macem, tapi hidupnya susah. Penyakitan, usaha bangkrut terus. Ini takdir mana ini? Yang mana? Hikmah. Hikmah. Sotoy banget nih orang nih. Hikmah. Iya hikmah. Tapi kalau mukmin lebih ke rahmat. Dengan dia istiqomah, tapi kok banyak musibahnya, ujiannya. Artinya Allah ingin menghapus dosanya.
Dengan rahmatnya Jalla wa'ala, Allah melalui ujian demi ujian, dia istiqomah tapi sakit-sakitan, kemudian usahanya sering gagal, miskin, jelek, hitam, hidup lagi. Apa itu? Rahmat. Kenapa? Ujian satu tapi masalahnya tiga. Diampuni dosanya, diangkat derajatnya, diberi pahala. Karena kehidupan sesungguhnya dunia apa akhirat? Kalau ada orang mukmin sengsara, apakah Allah tidak suka sama dia? Bukan tolak ukur. Kapan Allah suka? Kapan Allah mencintai hambanya? Ketika Allah membahagiakan di akhirat. Baru tuh. Berarti mukmin yang sengsara tidak selalu yang mukmin. Berarti kalau kita istiqomah nanti susah. Enggak begitu. Biasanya kalau dia tidak punya penghapus dosa dalam hidupnya, dengan taubat, dengan istighfar, dengan amal soleh dia jauh, jarang, maka terakhir Allah hapus dosanya melalui musibah. Berarti dia jauh dari taubat, jauh dari amal soleh. Mungkin dia istiqomah, nggak pernah hidup macam-macam, tapi penghapus dosanya minim, tidak sebanding dengan dosanya. Makanya Allah kasih musibah. Berarti di situ apa? Rahmat. Karena lebih banyak manfaatnya dari musibah itu daripada mudaratnya. Mudaratnya apa? Menderita. Masalahnya apa? Diampuni dosanya, diberi pahala, diangkat derajat oleh Allah. Dipraktekkan 5 ini. Hanya di sini saya kasih kuncinya. Nanti tolong dikumpulin duitnya, bayar. Karena jarang yang ngasih 5 kunci. Kunci, panca takdir jarang. Ada yang ngasih kunci ini di selain majelis ini? Belum pernah, jarang. Karena memang saya meneliti takdir bertahun-tahun. Jadi saya paham betul takdir. Ya, saya bisa simpulkan takdir buruk murni, takdir buruk relatif, takdir baik murni, takdir baik relatif. Apa saja itu diterapin, kuncinya ini, begitu caranya. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini kajian kita. Wassallallahu wasallam wa barakin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Izin bertanya, jika kita mengikuti kajian secara online di rumah sendiri, apakah yang termasuk majelis ilmu? Naam. Hanya tidak lebih berkah dari majelis offline. Selama kajiannya sunnah, kajiannya syarat dengan dalil, sesuai dengan pemahaman salaf, insya Allah termasuk majelis dzikir. Hanya majelis ilmu online tidak lebih berkah dari majelis ilmu offline. Bagaimana penjelasan ayat 32-35 surah Maryam yang sedang viral? Kami orang awam bingung memaknainya. Ngapain dibahas? Suruh Ustaz itu jelaskan. Ya. Kalau orang itu jauh dari sunnah, pasti aneh dan nyeleneh. Tidak usah dibahas lah. Saya hanya cerita, saya guys tahu ya. Jangankan menyebut ayat dalam Injil. Umar itu pernah bawa Taurat. Pernah bawa, tidak dibacakan ayatnya loh. Matius, Yohanes, nggak ada itu. Apalagi Taurat, saya nggak tahu Taurat apa itu. Nama-nama surahnya apa nggak ngerti saya. Dia bawa Taurat, sama Nabi diambil, dirampas, dibuang. Itu megang doang. Taurat kitab suci bukan? Kitab suci siapa? Nabi Musa. Umar megang, oleh Rasul diambil, dirampas, dibuang. Apa kata Nabi alaihissalam? Kalau Nabi Musa masih hidup, ini nggak dipakai sama dia. Dia pakai Al-Quran. Jadi Ustadz itu nggak ngerti. Kalau dia hidup di zaman Rasul, dijewer kupingnya. Begitu jawaban saya. Umar Khattab jauh lebih alim. Dia tidak bermaksud berdalil dengan ayat atau surah di Taurat. Tidak. Dia baru pegang, diambil, dirampas, dibuang. Sampai Nabi mengatakan, apa-apaan kamu ya Umar? Ngapain kamu pegang Taurat? Muslim itu pegangnya Al-Quran. Dalilnya Al-Quran. Pegangnya Al-Quran. Ngapain pegang Taurat? Ngapain pegang Injil? Apalagi berdalil, dipaksain sejajar dengan surah ini. Oh sama itu surahnya. Bagaimana mau sama? Itu kitab yang sudah banyak perubahan. Masa mau dibahas sih ini?
Itu dibahas di dunia akademik itu, berdebat dengan kita peneliti. Di sini mah nggak ada habis-habisnya, nanti ada muhibbin, ada mubghidin, pencinta, pembenci, repot nanti. Musibah. Allah musta'an. Tadi Ustadz menyebut jika mendatangi peramal, maka tidak terima 40 hari sholatnya. Jika ingin ditanya 40 hari sebelum mendatangi peramal atau selama? Setelah dong, masa sebelum datang udah dihukum? Setelah datang dia nanya, boleh nggak sekedar tahu doang lo ya, kira-kira jodoh saya tahun depan gimana gitu loh. Itu sudah tidak terima. Datang ditanya, walaupun tidak percaya, cuma sekedar tahu. Jadi berlaku hukuman itu setelah mendatanginya. Atau misalnya gini, dia mau datang nih, mau nanya, nggak jadi kena nggak tuh? Nggak jadi, nggak kena karena tidak jadi mendatanginya. Ini pertanyaannya ada aja lagi gini. 2 bulan kita nggak ketemu loh, pertanyaannya kayak gini. Ini yang bikin saya malas hadir di majelis taklim, nggak salah. Nanti saya ditanya aneh-aneh lagi. Nanya tuh yang bermutu gitu, nanyanya tentang amal, tentang yang menambah pemahaman. Kira-kira tidak terima sholatnya setelah datang atau sebelum datang? Kalau pas udah mau nyampe belok gimana? Baik. Bukan. Ustadz diatur-atur lagi. Ketika ada orang tersohor wafat mendadak, hatinya saya berkata, ketika ada orang tersohor wafat mendadak, dalam hati saya berkata, kenapa ya pemimpin yang dolim gak wafat juga? Gunakan panca takdir. Semua yang begini-gini, panca takdir. Kenapa? Keadilan Allah. Nanti tunggu. Kalau Allah tidak hantam, tidak matikan, berarti disiapin tuh bekal dosanya tambah banyak. Namanya diulur, diistidraj. Ingat, yang sesuatu yang hakiki bukan dunia. Kalau ada orang zalim dibiarkan hidup terus-terusan tidak mati-mati, bukan berarti Allah mendukung. Allah ingin menumpuk ya, innama numli lahum, kata Allah, liyazdadu itsma. Kami biarkan dia berkuasa lebih panjang, lebih lama, ya, kami biarkan umurnya panjang, bukan untuk bertambah pahalanya, liyazdadu itsma, supaya dosanya semakin menumpuk, kata Allah. Itu dibahas, dijawab oleh panca takdir tadi, keadilan. Ayo, semua kasus pakai panca takdir, selesai. Insya Allah. Subhanakallah bihamdik, syara la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.